teman-teman, selamat datang di vlog kali ini. Kita akan membahas mengenai dampak transisi PTNBH dan kebijakan efisiensi, ancaman kenaikan UKT serta strategi mahasiswa dalam menunjang kebutuhan belajar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan di perguruan tinggi itu mengenai biaya kuliah, khususnya UKT, serta dampaknya bagi mahasiswa, dosen, dan orang tua. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan adanya berbagai kebijakan efisiensi di kampus, banyak pihak yang mempertanyakan apakah biaya pendidikan yang dibayarkan sudah sebanding dengan fasilitas dan layanan yang diterima. Nah, karena itu kami ingin mendengar langsung pandangan dari berbagai pihak mengenai dampak UKT, strategi menghadapi biaya kuliah yang semakin tinggi, serta harapan mereka terhadap kampus dan pemerintah. Nah, karena itu, yuk langsung aja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah bersama Bu Wisnu, salah satu perwakilan dari dosen perpustakaan dan informasi. Ibu, jadi izin kami wawancarai tentang PTNBH ini, Ibu. Untuk pertanyaan pertama, dalam beberapa waktu terakhir, universitas menerapkan berbagai kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Ibu, sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap proses pembelajaran, kegiatan penelitian, maupun fasilitas penunjang akademik yang tersedia? Oke, jadi mungkin ini teman-teman mengarahkan pada 3 hal ya, berkaitan dengan proses pembelajaran, kemudian proses penelitian, ataupun juga termasuk fasilitas yang menunjang akademik kita ya. Kalau menurut saya pribadi, dampak dari efisiensi anggaran itu yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu mungkin nantinya mengarah ke praktikum dan kegiatan lapangan di salah satunya itu, karena di mana praktikum ataupun kegiatan lapangan kan tentu membutuhkan biaya operasional yang lebih signifikan kayak gitu ya teman-teman. Apalagi nanti pada kuliah lapangan itu juga dia membutuhkan biaya yang lebih lagi. Terus mungkin di sisi lain berkaitan dengan pembelajaran, mungkin di sini akan ada yang namanya kekhawatiran terhadap kenaikan UKT tuh teman-teman. Jadi mungkin kan karena ada pemangkasan bantuan operasional untuk PTN, jadi bisa dikhawatirkan akan mendorong universitas untuk menaikkan biaya UKT. Itu mungkin dampak-dampak yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kegiatan penelitian atau riset itu mungkin dampaknya akan mengarah ke pemangkasan anggaran riset juga, yang dimana mungkin setiap universitas itu melaporkan adanya pemangkasan, bahkan pemangkasannya pun hingga mencapai 40%-an itu bisa. Nah, maka di sini dampaknya apa? Itu nanti bisa yang namanya turunnya semangat dan juga bisa mungkin mengarah ke kualitas penelitian kita. Nah, jadi dampaknya itu tidak hanya pada jumlah penelitian, tetapi juga pada kualitas dari penelitian itu sendiri teman-teman. Yang dimana mungkin target untuk publikasi di jurnal bereputasi ya gitu kan, itu yang biasanya bisa tercapai, mungkin ini akan menurun gitu karena adanya dana yang terbatas itu tadi. Nah, kemudian apabila untuk dampak terhadap fasilitas penunjang akademik sendiri mungkin mengarah ke pembatasan operasional juga, yang dimana mungkin adanya pengurangan penggunaan AC di kelas, kemudian pengurangan ataupun pembatasan penggunaan sarana yang mungkin berkaitan dengan listrikan kayak gitu juga ya. Nah, di sisi lain mungkin akan ada yang namanya penajaman program. Nah, penajaman program ini mungkin universitas akan lebih selektif lagi dalam merencanakan kegiatan, di mana mungkin indikator kerja yang tidak memiliki keterkaitan dengan IKU ataupun indikator kinerja utama itu akan cenderung dikurangi gitu ya. Jadi kurang lebih itu tadi dampak terkait kebijakan pengurangan ataupun efisiensi anggaran ya, baik dari segi pembelajaran, segi tadi penelitian dan pengadilan mungkin ya, terus juga terkait dengan fasilitas akademik itu tadi. Oke.
Selanjutnya ada pertanyaan kedua Ibu. Pertanyaan kedua tuh sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, universitas dituntut untuk memiliki kemandirian finansial. Menurut pandangan Ibu, bagaimana seharusnya universitas menyeimbangkan kebutuhan kemandirian finansial tersebut dengan tanggung jawabnya sebagai institusi pendidikan publik yang tetap menjunjung prinsip aksesibilitas dan keadilan bagi seluruh mahasiswa? Hal ini juga mengarah pada kedilemaan ya, dilema utamanya biasanya antara otonomi dan kebijakan transformasi yang menjadi PTNBH kayak gitu. Pada dasarnya dia bertujuan baik, yaitu memberikan otonomi penuh dalam suatu universitas mengelola akademiknya, baik itu selain akademik mungkin juga keuangan, mungkin juga sumber dayanya, agar mungkin dikelola yang lebih baik lagi, lebih lincah, lebih inovatif, dan bahkan mungkin lebih berdaya saing global lagi. Nah, tetapi di sini juga ada tantangan yang muncul dari kedilemaan. Nah, munculnya apa? Mungkin salah satunya karena adanya ketergantungan yang ironis. Yang di sisi lain, keironisan itu mungkin berkaitan dengan sebagian besar PTNBH itu ada yang masih sangat bergantung dengan anggaran dan pendapatan belanja negara ataupun APBN. Nah, maka untuk operasional ini berkaitan dengan biaya operasional inti dan riset kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kemandirian finansial yang diharapkan itu belum 100% tercapai. Nah, ini bisa menjadi dampak dan juga kekhawatiran dalam perubahan otonomi, baik itu otonomi yang biasanya mengikuti pemerintah, jadi kita harus memiliki kebijakan sendiri. Contohnya itu, teman-teman. Ini untuk pertanyaan terakhir itu, apa harapan atau rekomendasi Ibu kepada pihak universitas maupun pemerintah terkait kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi agar kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa mengurangi akses mahasiswa dari berbagai latar belakang? Oke, kalau rekomendasi saya sendiri ya, rekomendasi untuk pemerintah ini ya, agak ini ya. Oke, mungkin kalau untuk rekomendasi kepada pemerintah, mungkin bisa kayak jadikan yang namanya pendidikan tinggi itu sebagai investasi nasional, teman-teman. Bukan malah menjadi beban APBN, kayak gitu. Nah, jadi mungkin saat ini anggaran pendidikan nasional itu masih jauh dari amanat konstitusi. Kayak gitu kan. Jadi di sini saya mengharapkan pemerintah itu tidak memaknai efisiensi sebagai pemotongan, melainkan sebagai pengalihan pada prioritas kayak gitu. Nah, pada intinya untuk rekomendasi spesifiknya itu mungkin mengalokasikan porsi yang lebih besar pada bantuan operasional perguruan tinggi negeri, teman-teman. Dan berkaitan juga dengan mengalokasikan porsi yang lebih besar lagi kepada yang namanya riset dasar. Karena kedua sektor ini itu merupakan fondasi yang tidak bisa digantikan oleh dana kemitraan mahasiswa. Itu untuk rekomendasi pada pemerintah ya. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi rekomendasi ke universitas. Nah, mungkin di sini kalau dari saya pribadi untuk rekomendasinya bisa mengarah ke menerapkan sistem UKT yang berkeadilan dan dinamis kayak itu, teman-teman. Jadi gimana melibatkan mahasiswa, dosen, dan tim itu berkaitan dengan penerapan UKT. Jadi tidak hanya birokrat saja, dan juga dari kampus sendiri bisa mungkin untuk menyediakan yang namanya jalur pengaduan dan banding bagi mahasiswa yang mungkin merasa keberatan dengan golongan UKT-nya. Itu mungkin saran yang bisa saya berikan untuk rekomendasi kepada pemerintah dan kepada universitas. Terima kasih Bu Wisnu atas waktu dan jawabannya. Oke. Halo, kita di sini sedang bersama dengan Kak Zahra, anak versi dari angkatan 25. Nah, Kak, aku di sini mau tanya nih. Menurut Kakak, fasilitas dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh kampus saat ini sudah sepadan dengan nominal UKT yang dibayarkan? Menurut aku, fasilitas dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh kampus itu tentunya masih belum layak ya. Masih banyak yang harus dibenahi, terutama pada gedung, lalu fasilitas-fasilitas yang lain seperti
ruangan-ruangan, lalu kamar mandi juga. Menurut aku itu aja sih yang memang harus dibenahi. Oke. Lalu apa tuntutan atau harapan terbesar kakak kepada pihak birokrasi kampus maupun pemerintah terkait skema pembiayaan pendidikan di PTNBH ini? Mungkin selain kampus terkait pemerintah kali ya, mungkin Ya. lebih ke diratakan terkait bantuan-bantuannya dan diberikan kepada yang lebih layak, yang lebih membutuhkan. Oke, terima kasih kak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Bang Adin. Aku dari Solusi di Orang dari Cimaki dan aku bersama kakak. Aku Naini dari Program Studi Pusaka dan Sains Informasi. Ini aku ingin mewakili tentang kegiatan untuk kami. Jadi bagaimana itu apakah menurut kakak fasilitas dan kualitas pendidikan yang diberikan kampus saat ini sudah pada zaman untuk KTN? Sebenarnya sepadan, tapi menurut aku fasilitas itu kayak kurang merata gitu. Misalnya kalau misalnya kamu duduk IP itu beda banget sama kalau kamu duduk SFD atau BFK gitu. Jadi fasilitasnya belum merata aja. Tapi menurut aku yang diberikan udah lumayan sepadan. Tapi yang di yang belum berasa tuh kayak IP ya sebenarnya bisa diberikan. Selanjutnya bagi apa tuntutan atau harapan untuk kakak kepada pihak pemerintah maupun pemerintah terkait skema pembiayaan pendidikan berbasis aku mungkin kayak tingkatin lagi ya skema pembiayaan pendidikan dan kayak program-program pemerintah tuh yang kurang relevan mungkin bisa dihapus dan dimanfaatkan untuk dialokasikan buat pendidikan. Halo semuanya, sekarang kita lagi bersama Kak Gita dari Unit Kesenian Mahasiswa. Nah Kak, aku mau tanya nih, secara personal kakak memikul beban sebagai mahasiswa akademik, pengurus organisasi, dan mungkin juga memiliki kekhawatiran finansial terkait UKT. Nah, gimana sih Kak kakak menyumbangkan hal ini agar kebutuhan belajar dan tanggung jawab organisasi tetap terpenuhi? Oke, untuk dari aku sendiri, di organisasi aku sendiri itu kayak dia itu kebetulan nggak ada kasnya. Oh, baik. Nah, tapi dia itu bayar di awalnya aja. Nah, yang menjadi permasalahan itu paling dari uang transportasinya. Dimana pastinya kan kayak bolak-balik ke kampus dan itu emang ngabisin uang banget. Nah, jadi cara aku nyeimbanginnya sama buat belajar juga itu aku biasanya itu kalau misalkan lagi ada kuliah jadi aku biasanya nggak langsung balik ke rumah biar uang transportasinya nggak ke buang sia-sia, jadi aku langsung ke tempat sekret organisasi aku sendiri dan menunggu gitu. Oh, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, strategi praktis apa yang kakak lakukan sehari-hari untuk bertahan? Apakah ada hal yang terpaksa kakak korbankan, misalnya kayak memangkas uang makan harian, atau mengurangi waktu istirahat, atau meminjam uang, atau bagaimana Kak, agar kebutuhan uang kuliah dan organisasi bisa berjalan berbarengan? Oke, jadi kalau di aku tuh paling permasalahannya kayak yang tadi ya aku sebutkan keuangan dalam transportasinya. Nah, juga biasanya itu aku tuh kalau di organisasi itu suka banyak waktu yang terkuras, kayak banyak ngaretnya gitu. Oh, iya. Dan jadinya tugas kuliah itu juga kayak ngerjainnya mepet deadline karena pulangnya malam juga, jadi paling waktunya itu juga terkuras. Jadi aku biasanya biar nggak mepet deadline itu aku biasanya itu ngerjain tugas aku dulu sebelum aku organisasi gitu. Oh gitu, oke Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, di tengah segala pengorbanan finansial dan waktu yang tersebut, apakah kakak merasa value seperti pengalaman, relasi, dan skill kakak dapatkan dari organisasi ini masih sepadan? Kalau menurut aku sendiri tuh sepadan karena emang organisasi itu ngajarin kita cara berskill atau berpengalaman. Oh, iya. Tapi itu juga tergantung masing-masing orang apakah mereka ingin berkomitmen untuk mengikuti kegiatan tersebut atau tidak. Oke, terima kasih Kak. Sama. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku di sini bersama Nata Jawa sebagai salah satu perwakilan dari organisasi. Boleh kali Kak perkenalkan lebih lengkap dan dari organisasi mana kali? Halo, kenalin aku Zawa Salsabila. Aku dari organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Oke, langsung aja. Jadi ini aku punya beberapa pertanyaan nih Kak sebagai mungkin Kakak perwakilan dari organisasi nih. Menurut Kakak nih secara personal kan kamu memikul beban sebagai mahasiswa akademik ini pengurus organisasi dan mungkin juga memiliki kekhawatiran finansial bagaimana kakak menyeimbangkan hal ini agar kebutuhan belajar dan tanggung jawab organisasi tetap terpenuhi. Oke, kalau menurut aku, karena emang udah di prepare dari sebelum aku masuk kuliah, jadi aku juga kebetulan juga punya beasiswa juga yang bisa menunjang dari akademik aku selama perkuliahan ini. Dan beasiswa itu tuh sudah aku terima dari sejak aku SMP. Jadi dari aku SMP itu emang udah terorganisir gitu keuangannya dari beasiswa itu. Jadi pas di kuliah itu jadi nggak begitu kayak terlalu panik gitu ya kalau misalkan ikut organisasi, pengeluaran yang secara mendadak, dana mendadak kayak gitu. Oke, selain itu pertanyaan yang kedua ya Kak, mungkin strategi praktis apa yang kakak lakukan sehari-hari untuk bertahan? Apakah ada hal yang terpaksa Anda korbankan kayak agar kebutuhan kuliah dan organisasi bisa jalan berbarengan? Oke, karena tadi yang sudah aku bilang di awal, aku punya dana cadangan dari beasiswa yang udah aku kumpulkan dari SMP sampai sekarang. Dan itu tuh semenjak kuliah ini aku juga kayak mulai mengurangi kayak pembelian yang nggak perlu banget. Jadi aku tuh nggak yang jadi masyarakat yang terlalu konsumtif dan juga terlalu boros, nggak kayak gitu. Jadi mungkin kalau itu kayak pengurangan uang jajan aja kali ya, jadi biar nggak terlalu boros, jadi kayak uangnya juga bisa kita tabung untuk keperluan yang lain. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Di tengah segala pengorbanan finansial dan waktu tersebut, apakah Anda merasa kayak value yang Anda dapatkan dari organisasi saat ini masih sepadan Kak? Iya, value yang aku dapetin dari organisasi ini, terutama DPM ini, itu punya value tuh ya, dan juga melatih skill aku juga dalam kayak kayak memanage uang, memanage waktu, itu juga kayak jadi punya impact yang tersendiri gitu loh untuk aku kayak gitu. Oke, makasih ya Kak atas wawancaranya. Makasih juga atas waktunya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang saya bersama dengan Ibu Leni Yumiati, orang tua dari seorang mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta. Nah Ibu, sekarang saya izin bertanya, apa pesan atau harapan Ibu kepada pihak pengelola universitas terkait terkait kebijakan biaya pendidikan agar tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut Ibu, agar pihak pengelola universitas tidak memberatkan biaya kuliah untuk kalangan menengah ke bawah. Karena mengingat kalangan menengah ke bawah itu untuk kehidupan sehari-hari saja mereka sudah memiliki beberapa hambatan atau kesulitan. Oleh karenanya, bahasa masyarakat itu sudah beruntung sekali anak sudah bisa kuliah seperti itu. Jadi harapan kami sebagai pihak orang tua jangan lagi menaikkan biaya yang sudah ada, karena untuk kami justru sangat memberatkan, apalagi ketika kami keluarga yang memiliki anak lebih dari satu, di mana apalagi yang kuliah itu nantinya akan menjadi tumpuan harapan bagi orang tua agar bisa membantu adik-adiknya ketika nanti dia lulus dari universitas. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengingat biaya kuliah yang semakin tinggi, apakah Ibu merasa ada peningkatan kualitas pelayanan atau fasilitas yang didapatkan anak selama kuliah? Selama ini belum ada peningkatan atau kelebihan fasilitas yang dirasakan meningkat sangat signifikan atau sangat berarti, karena terlihat anak saya kuliah itu masih seperti biasa ketika mengalami pendidikan masih di jenjang sekolah menengah atas. Kemudian untuk perkuliahan malah justru dia itu
masih ada sering mendapatkan perkuliahan melalui online, di mana kalau menurut saya online itu kurang efisien. Kenapa? Karena ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mata kuliah yang sulit mereka pahami, penjelasan dari dosen itu belum begitu tuntas. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bu. Sekian vlog wawancara dari kami mengenai Dampak transisi PTNBH dan kebijakan efisiensi, ancaman kenaikan UKT, serta strategi mahasiswa dalam menunjang kebutuhan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.